Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa sekalian, mari kita melanjutkan belajar fisika kaitannya dengan materi hukum Kirchhoff 2. Hukum Kirchhoff 2 pada rangkaian bercabang. Mari kita pelajari. Kasus rangkaian listrik DC bercabang seperti tampilan ini, di mana di sini ada rangkaian bercabang yang rumit kayak seperti ini. Nah, bagaimana menyelesaikan hukum Kirchhoff pada rangkaian seperti ini? Pertama, perhatikan rangkaian ini, buat lintasan arusnya atau sedikit buat loopnya. Yang 8 volt ini kecenderungannya mengalirnya ke atas. Kemudian yang 12 volt ini kecenderungannya mengalirnya ke sini. Sehingga seperti yang saya tawarkan sebelumnya, untuk menyelesaikan ini maka dibuatlah loop yang bentuknya adalah seperti hati. Jadi arusnya mengalirnya ke sini. Nih, kemudian yang satunya loopnya adalah bentuknya seperti ini, seperti hati. Kita misalkan ini sebagai loop 1 misalnya, ini sebagai loop 2. Terus saya kasih di sini arus ini sebagai arus I1, ini sebagai arus I2, dan ini sebagai arus I3. Ini tingkat awal harus bisa menentukan rangkaian perjalanan arus seperti ini dulu. Setelah itu langkah selanjutnya tinggal pertanyaan di dalam kasus-kasus soal itu apa yang ditanyakan. Kalau seandainya ditanyakan berapakah tegangan antara A dan AB, tegangan antara A dan B. Bagaimana mencari solusinya? Kita tahu bahwa sistem rangkaian ini adalah rangkaian paralel. Ini satu rangkaian ini paralel dengan rangkaian ini dengan rangkaian ini. Kalau tegangan antara A dan B, berarti kita bisa melewati jalur yang dari sini lewat sini. Ini A, B. Ini tegangan dari A menuju ke B. Ini A juga B. Kita lihat dari 3 yang kita pilih tadi, yang paling mudah adalah yang lewat sini. V, A, B. Kita gunakan hukum Kirchhoff. Sigma E ditambah sigma I kali R. Nah, di sini kita lihat kalau kita melewati yang sebelah sini berarti sigma E-nya dari lewat sini A ke B ini ketemu panjang, berarti positif 8 volt. Kemudian A ke B lewat di sini, maka kita mendapatkan I-nya negatif. Tetapi tidak ada hambatan yang ada di sini, berarti ditambah I 2 kali 0. Sehingga tegangan antara A dan B itu 8 volt. Cukup singkat dan mudah. Nah, kalau saya boleh pertanyaan berapakah VBA? VBA. Maka juga ada 3 jalur. Satu lewat sini, satunya lewat sini, satunya lagi lewat sini. Nah, kita ambil yang paling singkat adalah dari B ke A. Ini. Sehingga kita hanya mendapatkan sigma E lagi. Hukum Kirchhoff adalah sigma E ditambah sigma I kali R. Di sini kita lihat B ke A, B ke A. Ketemu yang pendek, berarti ini negatif, ini positif. Berarti negatif 8 plus 0. Jadi tegangan antara VBA adalah min 8 volt. Siswa sekalian, kalau yang ditanyakan hanya tegangan AB itu mudah. Bagaimana besarannya arus I1, I2, dan I3? Kita tetap bisa menggunakan hukum Kirchhoff kedua ini. Kita gunakan yang kedua. Kita harus tahu konsep yang harus kamu kuasai. Yang pertama jelas, perhatikan bahwa rangkaian paralel itu tegangannya sama. Jadi tegangan yang rangkaian ini dengan yang tengah ini adalah, maka bisa dikatakan VAB sebelah kiri, VAB kiri itu yang mana? Ini A menuju B. Itu sama dengan VAB kanan, VAB kanan. Kita gunakan hukum Kirchhoff lagi. Sigma E ditambah sigma I kali R. Ini juga sigma E ditambah sigma I kali R. Nah, sekarang kita mulai dari yang kiri dulu. AB lewat sini berarti ketemu 12 volt. Kenapa positif? Dari A ke B sini 12 volt, gini kan panjang 12 volt ada. Kemudian
Kita perhatikan dari A ke B itu dari prediksi pertama tadi I1-nya berlawan, berarti A ke B melawan, ini berarti min I1 melewati hambatan berapa saja? 4 ohm, ini 4. Nah, kemudian sigma E untuk yang kanan itu berarti yang ini, yang kanan. Berarti di sini adalah 8 volt ditambah tadi I2, di sini tidak ada hambatan, berarti kali 0. Sehingga kita mendapatkan negatif 4I1, ini 8, ini 12, pindah kiri negatif 4. Berarti kita mendapatkan I1 itu sama dengan 1 ampere. Kita mendapatkan arus pada I1. Pertanyaan berikutnya, berapakah besar dari I3? Karena ini I3 dulu yang ada datanya. Kita tanyakan berapakah besar I3. Kita bisa ambil posisi, saya ambil ini I3. Maka kita gunakan tegangan AB tengah AB tengah pada tengah itu sama dengan tegangan AB kanan. Sekali lagi konsep yang kita pelajari bahwa tegangan paralel itu sama. Ini tegangan di sini itu sama dengan tegangan di sini. Sebenarnya juga sama dengan di sini. Tapi kita pilih yang ini yang lebih mudah. Sehingga tegangan AB ini lewat yang AB yang tengah sama dengan tegangan AB yang kanan. Ini. Sehingga di sini sigma E lagi, sigma E ditambah sigma I kali R, ini juga sigma E ditambah sigma I kali R. Sigma E di sini yang kita lihat yang kasus yang tengah itu adalah sigma E-nya adalah min ketemu ke A ke B, negatif 4. Negatif 4. I3-nya ke bawah, berarti sesuai dengan arahnya, berarti positif. I3 dikalikan hambatan pada sini, berarti 2 kalikan 2. Di sini AB yang lewat kanan ketemu 8 plus I2 kali 0. Kita dapatkan sehingga di sini negatif pindah ke kanan, sehingga 2I3 sama dengan min negatif pindah 12, berarti 8 tambah 4, sehingga I3 mendapatkan 12 dibagi 2. I3 ketemu 6 ampere. I3 ketemu, maka kita dapat menemukan berapakah I2. Gunakan hukum Kirchhoff yang pertama, arus yang masuk titik percabangan sama dengan arus yang keluar percabangan, yang masuk di titik A, yang keluarnya. Jadi I3 itu sama dengan I1 ditambah I2. 6. Dapatkan I1-nya 1, ini adalah I2. Jadi I2 kita mendapatkan 5 ampere. Siswa sekalian, setelah kita mendapatkan arus-arus yang pada titik cabang, maka pertanyaan berkembang semakin banyak lagi dan semakin lengkap, tergantung permintaan soal dan kebutuhan soal yang ada. Taruhlah misalnya pertanyaannya, berapakah daya pada hambatan pertama? Berapakah daya pada hambatan pertama? Berapakah daya pada hambatan pertama? Misalnya kita hitung, berapakah daya pada rangkaian ini? Berarti P1 itu sama dengan I1 kuadrat kalikan R1. Maka I1-nya tadi adalah 1 ampere. I1-nya 1 ampere, maka 1 kuadrat dikalikan 4. Jadi kita mendapatkan 4 watt. Ini menghitung berapa daya pada rangkaian pertama. Nah, sekarang pertanyaannya, misalnya berapakah tegangan antara DB? Berapakah tegangan pada, ini kita lihat, pada tegangan antara DB. Nah, ketika tegangan antara DB, maka arus yang kita ikuti adalah
dari D bisa lewat menuju B ke sini, dari D lewat sini juga bisa, dan hasilnya itu sama. Nah, sekarang kita VDB ini kita lewat, misalnya lewat di sini. Nah, lewat sini, berarti kan lewat sini ya, lewat sini. Berarti sigma E ditambah sigma I kali R. Nah, berarti kan lewat DB, lewat sini, DB lewat sini. Berarti ada GGL-nya? Enggak ada, berarti 0. Kemudian arusnya ternyata ke sana, D ke B, berarti negatif. Arusnya ke sana, ini mengajak ke sana, ini ke DB-nya kiri, berarti negatif. Negatif I1 kali R1. Sehingga mendapatkan tegangan antara DB, I1 adalah 1, ini R1 adalah 4. Berarti min 4 volt. Kita mencari berapakah tegangan VDC. Kita mencari tegangan VDC. Kita gunakan hukum Kirchhoff lagi, sigma E ditambah sigma IR. Kita dapatkan VDC ini dari D ke C lewat atas, berarti min 12 ditambah I1-nya tidak melewati hambatan kali 0. DC dari D ke C ditambah ini DC ini kan arusnya I3 kalikan 2, sehingga kita mendapatkan ini adalah min 12 ditambah 0 ditambah I3 nya adalah 6 kalikan 2, sehingga 0 volt. Nah, VDC bisa dihitung dari bawah, karena melewati baris bawah DC dari sini, berarti juga kita gunakan sigma VDC, nanti harus sama hasilnya, sigma E ditambah sigma I kali R, kita dapatkan yang lewat bawah, perhatikan ini, berarti plus 4, ini 4, ini dikurangi I3, oh bukan, kita ini plus 4, I-nya I1 kenapa negatif? 1 dikalikan R1. Nah, ini berarti 4 I1 1, R1 nya 4, ketemu ini, ketemu 0. Jadi menentukan tegangan antara DC itu bisa melewati sini ketemu, DC itu lewat sini ketemu 0 volt, lewat sini juga 0 volt. Jadi itulah hukum Kirchhoff kedua yang mampu menjelaskan menggunakan rangkaian yang begitu rumit, sehingga kita mendapatkan tegangan yang sama, VDC-nya itu 0 sama dengan 0. Terima kasih. Sekalian penjelasan hukum Kirchhoff kedua, semoga kamu semakin paham. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.